Selamat siang, perkenalkan nama saya Maria, NIM 191041747, Prodi Manajemen, dosen Adi Mursalin, SEMM. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan membahas tentang strategi promosi pemasaran internasional. Pemasaran internasional. Manajemen pemasaran internasional adalah pemasaran yang kegiatannya melewati batas-batas lebih dari satu negara atau ruang lingkup domestik. Pemasaran internasional merupakan penerapan konsep, prinsip, aktivitas, dan proses manajemen pemasaran dalam rangka penyaluran ide, barang atau jasa perusahaan kepada konsumen di berbagai negara. Contohnya, PT Indofood yang produk Indominya sudah memasuki pasar internasional, yakni negara-negara seperti Belanda, Singapura, Australia, dan Malaysia. Alasan sebuah perusahaan harus menjalankan manajemen pemasaran internasional adalah karena kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut sudah melampaui kebutuhan akan konsumen produk atau jasa di wilayah domestik perusahaan, sehingga perusahaan dapat memperlebar sayapnya dengan terjun ke pasar yang lebih luas, yakni pasar internasional, sehingga perusahaan dapat memiliki strategi pasar yang lebih luas. Perusahaan yang menjalankan manajemen pemasaran internasional. Yang pertama, perusahaan importir. Yang kedua, perusahaan eksportir. Yang ketiga, perusahaan multinasional. Perbedaan manajemen pemasaran dalam negeri dan luar negeri. Di dalam negeri menggunakan cara perekonomian terencana, memberikan hak kepada pemerintah untuk mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi hasil produksi. Konsep bisnis dalam negeri cenderung kepada bagaimana mensejahterakan rakyat dan cenderung memiliki jarak kekuasaan yang jauh antara pemimpin dan bawahannya (pekerjaan). Sedangkan di luar negeri mengembangkan budaya organisasi dengan tradisional maupun budaya perekonomian pasar yang kompetitif dan adanya sistem manajemen paralel, yaitu sistem administrasi dan struktur kepemimpinan internal yang melibatkan orang-orang di lingkungan Partai Komunis yang disebut sistem dua kendali. Manajemen pemasaran internasional dibutuhkan saat suatu perusahaan mau melakukan ekspansi ke luar wilayah domestiknya agar dapat melebarkan pasarnya dan menciptakan peluang baru dalam berbisnis. Proses ini terjadi dalam tahap STV, segmenting, targeting, positioning. Tahap menjadi pemasaran internasional. Untuk menjadi perusahaan internasional, becoming international, tidaklah terjadi begitu saja, melainkan beberapa tahap, yaitu: yang pertama, no-freight marketing. Yang kedua, infrequent freight marketing. Yang ketiga, regular freight marketing. Yang keempat, global marketing operation. Langkah strategi memasuki pasar internasional. Untuk mengembangkan strategi memasuki pasar internasional, go international, perlu dilakukan langkah-langkahnya. Langkah yang pertama,
analisis lingkungan internasional. Yang kedua, penetapan tujuan dan kebijakan. Yang ketiga, sasaran pasar internasional. Yang keempat, program pemasaran. Yang kelima, organisasi. Yang keenam, evaluasi dan pengendalian. Lingkungan internasional. Yang pertama, sistem ekonomi dan perdagangan internasional. Sistem ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh beberapa hal, yakni populasi, struktur industri, dan distribusi pendapatan. Kemajuan dan juga keterlambatan produktivitas nasional, yaitu suatu negara dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi masing-masing. W.W. Rostow membedakan 5 tahap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Tahap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Yang pertama, tahap masyarakat tradisional. Yang kedua, tahap prekondisi untuk tinggal landas. Yang ketiga, tahap tinggal landas. Yang keempat, tahap kedewasaan. Yang kelima, tahap konsumsi massal tinggi. Karakter masing-masing negara yang spesifik akan mempengaruhi sistem ekonomi yang dianutnya, mulai dari sistem ekonomi yang berorientasikan kepada material, kapitalistik, sampai pada negara yang berorientasi komunal, sosialistik. Negara-negara kapitalistik pada umumnya berpandangan liberal yang lebih mengutamakan kesejahteraan seluruh masyarakat sebagai tujuan bersama melalui pengendalian oleh pemerintah. Sistem perdagangan internasional. Sistem perdagangan antara negara tidak sama. Perbedaan ini ditimbulkan oleh beberapa hal, yaitu perbedaan tarif maupun non-tarif. Barier, kuota, embargo, pengendalian nilai tukar, rekasi atas kebijakan internasional, dan asosiasi negara antar wilayah kepentingan tertentu. Politik dan hukum internasional. Masing-masing negara berbeda keadaan politik dan dasar hukum yang dianutnya. Politik suatu negara dicerminkan oleh struktur pemerintahan suatu negara. Dibedakan antara sistem parlementer, republik, dan monarki, konstitusional, dan absolut. Monarki absolut dan diktatorat. Sistem kepartaian dibedakan antara sistem 2 partai, multipartai, 1 partai, atau 1 partai yang dominan. Resiko politik dapat digolongkan menjadi: yang pertama, resiko kepemilikan, ownership risk. Yang kedua, menyangkut kehidupan dan kekayaan perusahaan. Yang ketiga, resiko operasional, operating risk. Yang keempat, berkaitan dengan kelancaran usaha. Yang kelima, resiko pengalihan, transfer risk. Yang keenam, berkaitan dengan resiko pelarian modal. Kultural. Pemahaman kebudayaan atau kultural dapat dibedakan dalam 2 pengertian, yaitu pemahaman faktual atas kebudayaan yang umumnya dipelajari, interpretasi atas pemahaman kebudayaan, yaitu kemampuan untuk mengerti dan memahami secara penuh berbagai nuansa dari perbedaan pola kebudayaan.
Bisnis internasional. Bisnis internasional meliputi berbagai transaksi yang melewati batas-batas negara. Kegiatan transaksi bisnis dari satu negara akan berbeda dengan negara lain. Negosiator perlu memperhatikan aspirasi dan tujuan manajemen rekan bisnisnya. Sasaran pasar internasional. Proses penetapan pasar dasaran pada dasarnya berusaha mengembangkan pasar-pasar negara potensial dan memilih sejumlah negara atau segmen pasar yang dikehendaki. Strategi memasuki pasar internasional. Pilihan strategi yang dapat dipilih untuk memasuki pasar internasional adalah: yang pertama, ekspor, aktif maupun pasif. Yang kedua, licensing. Yang ketiga, joint venture, konsorsia, manajemen, manufacturing. Yang keempat, direct investment. Sekian dari saya ucapkan banyak terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat siang.